Kami berada di ruang terbuka sehingga dari belakang mungkin tidak bisa terbaca dengan jelas. Materi sosialisasi nanti akan dipaparkan lewat tayangan LCD. Jadi sekali lagi mohon berkenan kepada Bapak Ibu untuk bisa berpindah menempati kursi kosong yang berada di bagian depan, karena kegiatan akan segera dimulai, mengingat nanti masih ada kegiatan sosialisasi serupa dengan materi berbeda untuk orang tua wali siswa kelas 9. Terima kasih. Tadi oke ya? Tadi oke. Udah wis ngarep.
Bapak Ibu yang kami hormati, seiring berakhirnya lantunan Andai Kau Datang Kembali yang dilakukan oleh Anda Ladina Arum, ini salah satu siswa kelas 7 pernah jadi juara 2 solo vokal tingkat kabupaten. Dan tadi Ananda Renata Sulaikha Oktaratri yang tadi pertama melakukan beberapa lagu. Ini adalah juara 1 tingkat Kabupaten Wonogiri solo vokal yang diselenggarakan oleh PGRI dalam rangka hari ulang tahun PGRI. Kemudian juara 2 tingkat Karesidenan Surakarta, juga juara 2 FLS2N dari Kabupaten Wonogiri tahun kemarin. Dan yang satu lagi yang ada Rafli ini juga juara 3 FLS2N Kabupaten Wonogiri tahun kemarin. Bapak Ibu yang hormati, baiklah, mari kita mulai kegiatan sosialisasi program sekolah pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wonogiri, Ibu Sri SPTMPD, yang kami hormati Bapak Ibu pengurus Komite SMP Negeri 1 Wonogiri, yang kami hormati pula Bapak Ibu wali siswa atau wali murid kelas 8 tahun pelajaran 2022-2023 yang berbahagia, serta Bapak Ibu yang kami hormati pula. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita, alhamdulillah alamin, bahwasanya pada siang hari ini kita masih diberi sehat, diberi kesempatan sehingga bisa bertemu berkumpul di bangsal SMP Negeri 1 Wonogiri ini dalam rangka mengikuti kegiatan sosialisasi program sekolah kepada orang tua wali siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Wonogiri. Bapak Ibu yang hormati, perlu kami sampaikan susunan acara pada siang hari ini. Pertama pembukaan, yang kemudian yang kedua adalah sambutan dari kepala sekolah. 3 sosialisasi program kelas 8, yakni mengenai AKM atau asesmen kompetensi minimal atau juga biasa disebut dengan asesmen nasional. Kemudian juga kriteria ketuntasan penilaian atau kenaikan kelas yang nanti akan disampaikan oleh salah satu
dari Bapak Ibu Guru, nanti akan disampaikan Bapak Sunarma SPD. Kemudian tanggapan umum dari komite sekolah, dilanjutkan tanya jawab, lain-lain dan penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menyingkat waktu atau menghemat waktu pada siang hari ini, marilah kita awali kegiatan sosialisasi program sekolah kepada orang tua wali siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Negeri tahun pelajaran 2022-2023 dengan diawali membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang hormati, selanjutnya adalah pengantar atau sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 1 Negeri kepada yang kami hormati Ibu Sri Nuryati SPD MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus komite SMP Negeri 1 Wonogiri, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang mendampingi kegiatan ini, yang saya hormati dan saya sampaikan pula Ibu Bapak orang tua siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Wonogiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan segala limpah nikmatnya di pagi hari ini, merupakan hari yang sangat membahagiakan bagi saya, kami khususnya keluarga besar SMP Negeri 1 Wonogiri bisa bertemu dengan ibu bapak orang tua kelas 8 gitu. Sebelumnya ibu bapak kami perkenalkan pendamping kami, pendamping atau juga wakil dari penjelasan ibu bapak. Kalau dulu pengurus komite itu ada 15, sekarang bulan satunya kita rampungkan tinggal 5. Diambil dari langsung orang tua siswa dengan harapan ada komunikasi langsung antara pihak sekolah dengan orang tua. Jadi kalau ada permasalahan di sekolah itu bisa langsung nyambung begitu. Hanya satu ini Pak Agus, karena dalam ini itu berbatasan jejer gandeng dengan sekolah. Kemudian ini Pak Agus, Pak Leonardus Agus, kemudian Bapak Pranata, putranya di kelas 7 ya Pak, Ibu Dr. Indrawati, putranya kelas 9 dan kelas 8 ya, kelas 8. Kemudian Pak Tato Rinawan, ini alumnus SMP 1 Wonogiri. Yang satu izin Ibu Bapak Pak Pramono tidak bisa hadir bersama-sama kita. Ibu Bapak yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih, selamat datang di SMP 1 Wonogiri. Ibu Bapak sudah menitipkan putra putrinya 1 tahun yang lalu di tengah pandemi. Kami bisa ketemu tahun yang lalu itu hanya virtual ya. Kita sampaikan program sekolah melalui virtual, ada yang bisa mengikuti, ada yang tidak bisa mengikuti. Nah, sekarang ada kesempatan kita bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi langsung ya, secara tatap muka begitu. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita bisa sambung lah, ya, kita bisa sambung. Seperti disampaikan Pak Darmawan tadi, nama Sri Nuryati, biasa dipanggil Bundur, mungkin ada kata tak kenal maka tak sayang. Dengan nanti kita bisa saling menyapa dimanapun, ya, kita ini merupakan satu keluarga besar. Ibu Bapak yang dihormati, meskipun panjenengan sudah menitipkan putra putrinya di sekolah ini, tetapi mungkin
beberapa atau banyak ibu bapak yang belum preso lingkungan sekolah kita bersama dengan pasukan kami. Di SMP ini ibu bapak ibu karyawan berjumlah 77, terdiri dari 56 ibu bapak guru, kemudian 16 karyawan. 56 ini sudah di posisi tahun 23-24 itu sudah mendekati pensiun, jadi sudah mendekati masa usia pensiun. Mudah-mudahan ke depan nanti juga akan mendapatkan tenaga pengajar yang luar biasa yang bisa mempertahankan prestasi di sekolah kita. Jumlah siswa ada 900, pas bulan 900 siswa, terdiri dari 30 rondel, 10 kelas 7, 10 kelas 8, 10 kelas 9. Dengan jumlah kelas juga pas 30, hanya ada beberapa ruangan yang tersisa. Fasilitas AC, yes, oke, klik, nyala, dingin. Nyuwun ngapunten untuk sekarang tidak didinginkan, biar pandeminya juga juga hilang ya. Di COVID ini kan tidak direkomendasi untuk menyalakan AC. Ini namun padune mawon, boten enten ragate. Karena kalau AC semuanya dinyalakan ibu bapak, kami harus menyediakan dana per bulan itu di antara 25 sampai 30 juta. Kalau ini kita lakukan, berarti ada kegiatan-kegiatan siswa yang tidak bisa kita laksanakan. Maka yuk kita sombong bareng. Kelas SMP 1 Wonogiri ini standarnya sama dengan SMP 1 Karangtengah, SMP 1 Karangbupito. Artinya apa? Dalam hal pendanaan. Tetapi dalam hal prestasi SMP 1 Wonogiri boten ngecap nggih, ini nyata masih tetap terdepan baik itu akademis maupun non akademis. Karena yang non akademis lomba-lomba itu SMP 1 ini dijadikan jujukan. Misalnya saya sampaikan jujukan itu kegiatan yang di luar yang diprogramkan. Misalnya ada dari tingkat Jawa Tengah ada kegiatan lomba, itu yang dijujuk ya SMP 1. Kegiatan apapun itu SMP 1 Wonogiri. Jadi nyuwun pangapunten, kalau ada laporan putra-putrinya, wah AC gonku tidak boleh dinyalakan. Kemudian LCD-nya itu juga sudah ada yang merah, kuning, hijau karena termakan usia. Nyuwun pangapunten, kami belum bisa mengganti semua. Baru beberapa 7-8 LCD yang kita beli di saat pandemi di tahun kemarin. Maka ibu bapak, jadi saya matur apa adanya karena kami berusaha memaksimalkan dana yang ada. Dana yang ada adalah dana BOS dan dana BOS reguler. Kita jereng-jereng, kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran dan kegiatan semua yang ada di sekolah ini. Sehingga ada beberapa fasilitas yang ada di sekolah tetapi tidak bisa kita operasionalkan. Nah, ini nanti kalau dapat laporan putra putrinya, ibu bapak juga bisa membantu untuk menjelaskan. Karena ada beberapa kelas itu ya tinggal nyoba-nyoba pun panas banget, kemudian itu ya diceklek nih. Ternyata saklarnya itu di kelas masing-masing kelas ada. Saklar 1 untuk LCD, saklar 2 untuk AC. Jadi tinggal ceklik-ceklik begitu ya. Jadi ini alhamdulillah anak-anak pun sudah mulai menyadari ya apa-apa produk kemudian sidik dan sehat katanya. Itu. Ibu bapak yang terkait dengan kelas 8, saya perlu matur nanti akan disampaikan langsung
oleh Bapak Sunarmo tentang apa tugasnya kelas 8 ya, tugas yang pokok. Kalau kelas 7 tadi tentang kurikulum merdeka, kelas 8 tugasnya itu adalah goalnya ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Kalau dulu ujian, kalau sekarang asesmen. Meskipun tidak semua siswa mengikuti kegiatan ANBK ini, tetapi semua siswa diharapkan juga tahu, karena nanti hanya ada 50, itu terbagi 45 yang mengikuti, yang 5 itu adalah cadangannya. Jadi nanti akan dijelaskan maknanya. Nah, terkait dengan yang program keseluruhannya Ibu Bapak, saya matur lagi meskipun dulu saya pernah matur. Kalau beberapa waktu yang lalu, 3-4 tahun yang lalu, Bapak Ibu itu memfasilitasi, memotivasi anak-anak kita itu kalau sudah kelas 9. Harapannya hasil ujian nasionalnya bagus, ya, ujian nasionalnya bagus, bingung oleh sekolah ke SMA yang menjadi idolanya. Nah, kalau ibu bapak masih berpikir seperti itu, terlambat. Apalagi ibu bapak yang akan menyekolahkan putra putrinya ke sekolah tertentu yang nilai rapotnya itu ada ketentuan khusus, misalnya SMA Nusantara nilai rata-ratanya masing-masing 85. Nah, kalau startnya itu di kelas 9 kan terlambat juga. Ini masih ada waktu Ibu Bapak, monggo dipantau. Minggu depan kita akan PTS, dipantau betul, oke, dipantau nilai PTS-nya maksimal, nilai ulangannya maksimal, nilai ujiannya nanti maksimal, secara otomatis nilai raportnya juga akan maksimal. Karena nilai ujian besok, ujian sekolah itu diantaranya nilai diperoleh dari nilai rata-rata raport semester 1 sampai dengan 5. Nilai semester 1 itu diperoleh kelas 7, 8. Kemudian nilai semester 1, 2 itu kelas 7. Kalau 3, 4 itu kelas 8 ini. Tuh, wah, saya ingin menyekolahkan ke SMA Taruna, nilai rata-rata raportnya baru 80, misalnya nilai matematikanya baru 80, sementara nilainya harus 85. Berarti nilai rapotnya besok di semester ini ya, kalau dia tutup ya harus 90, minimal itu baru bisa utuh. Begitu Ibu Bapak. Jadi monggo kita kawal bersama-sama. Itu yang secara akademis. Bisa juga ditambah dengan non akademis. Biasanya anak-anak yang kelas 2 ini saat-saatnya gencar-gencarnya untuk mengikuti berbagai lomba. Baik itu lomba yang dilaksanakan melalui sekolah maupun di luar sekolah. Di luar sekolah. Karena ada beberapa siswa yang mengikuti kegiatan yang di luar sekolah. Contoh ini Ananda Rafael kelas 9 mengikuti sejenis KSN di tingkat nasional hari besok dengan besoknya, itu seleksi masuk tingkat nasional. Ada juga yang tenis lapangan, hari ini pula ini masih mengikuti kegiatan kejurnas. Jadi monggo Ibu Bapak selalu memotivasi kalau ada kegiatan share-sharean lomba gitu ya, itu tidak diam. Karena dengan prestasi itu Ibu Bapak sudah bisa menabung untuk digunakan tambahan nanti apabila masuk ke SMA atau SMK. Saat yang tepat adalah di kelas 8. Tuh.
Dan yang kelas 8 ini sebagai anak ragil pelaksanaan kurikulum 13. Monggo dimotivasi betul-betul, disemangati agar nanti putra putri ibu bapak bisa mendapatkan hasil prestasi akademis dan non akademisnya sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian ada kegiatan pembiasaan ibu bapak. Jam 7 itu ada kegiatan literasi dan kegiatan mengaji bagi yang beragama Islam, kemudian kegiatan kebaktian bagi yang beragama Kristen Katolik. Jadi monggo kalau dulu wah nuduhnya 7 seperempat, berangkat 7 seperempat saja tidak apa-apa gitu ya. Tapi jam 7 sekarang kita sudah mulai kegiatan. Begitu ya ibu bapak, monggo semangat untuk bisa memotivasi putra putrinya dengan kami memaksimalkan dana yang ada, dan mungkin ada beberapa kegiatan lomba yang kami terpaksa tidak bisa memfasilitasi secara maksimal terkait karena memang pendanaan yang ada, dana yang kita gunakan ini satu-satunya adalah dana BOS. Contoh kegiatan FLS 2N tari dengan peserta 5, kita kalah di bidang properti dengan yang nomor 1 itu, karena yang nomor 1 itu memang luar biasa. Properti atau tampilannya sebenarnya secara materi anak-anak kita itu tidak kalah, tetapi di bidang properti kita yang kurang. Apa sekolah tidak berani? Kalau kita ke Polri ke sana, ada kegiatan siswa yang lain yang tidak bisa terdanai, sehingga kita terpaksa harus berbagi. Betul ibu bapak, dan terima kasih ibu bapak mungkin yang sudah memberikan kontribusi kepada putra putri ini. Pak Mas Budi hadir. Itu FLS 2N itu orang tua juga sudah luar biasa memberikan kontribusi kepada sekolah, maka terima kasih kepada ibu bapak yang sudah membantu ngenteng-ngenteng kegiatan anak-anak kita, karena memang cukup banyak yang harus kita danai, sementara pendanaan yang ada kita maksimalkan. Termasuk di bulan September kita akan mencoba gamelan yang sudah lama tertidur, kita bangunkan kembali. Putra-putra penjenengan kami data dalam waktu latihan 4 kali itu ternyata ya kita untuk dirungokin sekecol itu. Jadi kita mencoba untuk mengikuti festival kerawitan. Terus ada juga gambar wayang dan tata sungging. Ini biasanya yang merebut kegiatan ini SMP 2 Manyaran. Tetapi kita jangan ketinggalan, anak-anak kita ada yang dari Manyaran, ada yang dari Wuryantoro, sehingga anak-anak yang dari wilayah ini saya minta untuk belajar sendiri di rumah. Dengan demikian besok kalau ada lomba bisa mengikuti. Ada kesempatan, cuma memang kalau itu tidak digunakan, kalau itu tidak kita manfaatkan, begitu ya ibu bapak. Jadi mohon dukungannya, motivasinya, semangatnya kepada putra putrinya untuk yang membimbing di rumah. Atau ini saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapak, karena kemarin yang kata solusi menanya, Bu, ini nanti juga latihan di sekolah tidak cukup di rumah karena di sekolah tidak punya peralatan tata sungging, tetapi rencananya akan ada festival tersebut. Jadi mulai dari warisan, gambar wayang dan tata sungging, dan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang lain. Monggo ibu bapak, mumpung masih ada waktu, jangan sampai ada kata terlambat. Saya kira itu ibu bapak. Sekali lagi terima kasih atas rawuhnya. Kemudian ada komunikasi yang baik antara kita dengan penjenengan. Ini tetap kita sampaikan program-program
sekolah agar kita nyambung kegiatan sekolah dengan ibu bapak. Begitu, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari penjenengan, saya minta maaf. Akhir kata bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi pengantar atau sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Srimayati SPG NTB untuk acara selanjutnya, yakni sosialisasi program sekolah dengan tema AKM atau Asesmen Nasional. AKM, Asesmen Kompetensi Minimum bagi siswa kelas 8, dan juga akan disampaikan mengenai kenaikan kriteria ketuntasan penilaian pada kenaikan kelas 8 yang akan disampaikan oleh Bapak Sunarno SPG. Agar waktu nanti tidak terlalu panjang, kami beri waktu kepada Bapak Sunarno untuk menyampaikan sosialisasi 10-15 menit sehingga nanti bisa memberikan tanggapan dari komite dan juga tanya jawab dari Bapak Ibu Wali siswa kelas 8. Kepada yang kami hormati Bapak Sunarno SPG, dipersilakan. Monggo Pak. Cek. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, nikmat saya selalu membersamai kita. Pada kesempatan ini, yang pertama yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 1 Wonogiri, Ibu Sri Nuryani SPG NTB. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus Komite SMP Negeri 1 Wonogiri. Kemudian yang ketiga yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 8. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Wonogiri, dan juga anak-anakku sekalian yang hari ini ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi program sekolah kepada orang tua wali siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Wonogiri tahun 2022. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersama di ruang bangsal ini untuk menyambung tali silaturahmi. Pada kesempatan ini mohon izin akan kami sampaikan terkait dengan salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh siswa kelas 9, kelas 8 yang terkait dengan kegiatan asesmen nasional. Tidak lupa yang pertama, pandemi belum berakhir. Selalu untuk kita ingatkan bersama-sama terhadap anak kita. Kalau di sekolah ya kami untuk selalu mengingatkan. Kalau di rumah Bapak Ibu di rumah untuk juga membiasakan terkait dengan kegiatan bahwa kalau ke sekolah salah satunya tetap 5M-nya dijaga. Kalau di kelas utamanya kelas 8 kami mendapatkan beberapa laporan dari Bapak Ibu, ternyata di kelas 8 mungkin agak longgar sedikit. Mohon nanti di rumah untuk dibiasakan dibekali dengan masker double. Maksudnya kalau double nanti dipakai 4 jam sekali, kemudian yang satu sudah tidak dipakai dibuang, kemudian dipakai yang masker kedua, begitu. Hanya itu yang bisa kita laksanakan. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan materi hari ini akan saya sampaikan cukup banyak. Kalau 15 menit berarti materi 1, 2, 3, 4, 5 cukup 3 menit. Saya coba saja. Satu, nanti sekilas tentang asesmen nasional. Kemudian kedua, persiapan dan rencana pelaksanaan AN untuk kelas 8 itu kapan.
Kemudian yang ketiga, hal yang sudah disiapkan sekolah itu nopo mawon. Kemudian yang keempat, hal yang harus disiapkan oleh orang tua itu apa saja. Dan kelima, nanti materi terakhir, titipan kriteria kenaikan kelas 8 ke kelas 9. Pada kesempatan yang berbahagia ini, terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan ini memberikan sekilas sedikit info. Sedangkan hal yang perlu lebih lengkap nanti kita belajar bersama-sama untuk berliterasi. Kalau anaknya dituntut literasi, nanti Bapak Ibu sekalian juga nanti bersama-sama untuk juga memberi teladan berliterasi. Sekilas tentang Asmas nasional Bapak Ibu. Jadi mungkin ini bukan sahabat ngerti nggih. Pikirannya jenengan mangke yang Asmas nasional niku kabeh kelas 10 ten ujian. Sebenarnya begitu. Hanya saja pertama Bapak Ibu terkait dengan Asmas nasional ini dasar hukumnya sudah jelas, yaitu Peraturan Menteri Ristek Dikti nomor 17 tahun 2021 tentang Asmas nasional. Kemudian sekarang ada Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, itu dengan mengeluarkan peraturannya nomor 013 HPG.00/2022 tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan Asesmen nasional tahun 2022. Itu dasar hukumnya. Kemudian artinya asesmen nasional itu nopo. Asesmen nasional sering disebut dengan AN. Itu pada dasarnya adalah menggantikan penilaian yang dulu sudah dilakukan. Kalau dulu dikenal dengan ujian nasional, kemudian ujian nasional berbasis komputer UNBK, kemudian ada ANBK. Khusus kelas 9, semua kelas 9 harus ujian. Nilainya dipakai sebagai acuan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Tetapi untuk AN ini Bapak Ibu adalah evaluasi sistem pendidikan, bukan penilaian terhadap siswa, bukan penilaian terhadap guru, bukan penilaian terhadap kepada kepala sekolah. Tetapi ini penilaian atau asesmen evaluasi untuk memfasilitasi serta memperbaiki kualitas pembelajaran di sekolah. Seperti itu. Hanya saja nanti pesertanya untuk 2 tahun ini pesertanya adalah kelas 8. Oke. Tetapi sebenarnya diwakili kelas 8 itu mewakili seluruh stakeholder yang ada di SMP Negeri 1 Wonogiri, mewakili siswa dari kelas 7, 8, dan 9. Boten kabeh. Pon aja sih. Boten kabeh, tetapi hanya diwakili oleh 50 siswa. 50 siswa dipilih kelas 8. Saat ini pun pesertanya sudah ada peserta kelas 8 atau belum Pak? Belum. Oke. Terus saya lanjutkan. Tujuannya pada intinya asesmen nasional itu adalah memperbaiki mutu pendidikan, khususnya yang di SMP Negeri 1 Wonogiri. Asesmen nasional ini nanti yang mengikuti adalah selain siswa kelas, semua siswa diwakili oleh 50 siswa kelas 8, juga sudah dilaksanakan oleh semua Bapak Ibu guru, sudah melaksanakan salah satu. Kemarin antara tanggal 1 sampai 20 Bapak Ibu guru sudah melaksanakan salah satu tahapan asesmen nasional itu dalam bentuk survei lingkungan belajar secara online. Sudah dilaksanakan, sudah semua. Alhamdulillah. Baru nanti giliran untuk siswa-siswa kita. Jadi sekali lagi tujuannya adalah untuk perbaikan mutu sistem pendidikan khususnya di SMP Negeri 1 Wonogiri. Bapak Ibu sekalian, jadi nama judul kegiatannya adalah asesmen nasional. Di dalamnya ada 3 poin, ada 3 soal. Soal yang pertama yang namanya AKM. AKM adalah
asesmen kompetensi minimal. Ini isinya adalah ya anak-anak mengerjakan, ini khususnya anak-anak mengerjakan soal-soal yang berlatar belakang literasi dan numerasi. Literasi itu cara gampangnya anak-anak untuk dituntut mau membaca informasi, membaca. Kemudian ada literasi, anak-anak agar bisa membaca data-data berupa angka seperti itu. Jadi kemampuan anak untuk melakukan literasi dan numerasi itu, literasi berupa informasi, sedangkan numerasi yang terkait dengan data. Dan ini diperkuat agar salah satunya, Bapak Ibu sekalian, agar anak-anak itu memiliki pengembangan daya nalar yang lebih dalam. Ini terbukti di anak-anak kita kalau diberikan pembelajaran di kelas, Pak Barniki nopo ken nopo, Pak Barniki ken nopo. Sering nanti terjadi seperti itu. Karena sebenarnya sudah dipandu dengan beberapa tulisan, beberapa tanda, tetapi anak-anak kita masih sering ini kita disuruh apa Pak? Nah, salah satu seperti itu. Kalau sudah terbiasa dengan literasi dan numerasi, maka anak-anak bisa berpikir lebih kritis, bernara lebih kritis, tidak hanya menghafal. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan survei karakter. Ini terkait dengan program pemerintah untuk bisa adanya penguatan profil pelajar Pancasila. Karakternya nanti juga dibidik. Nah, karakternya dibidik. Ada 6 yang harus dibidik. Salah satunya adalah ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global. Salah satunya agar tidak terjadi yang namanya perbedaan suku, ras, dan agama, terjadinya salah itu. Kemudian anak-anak diajak bergotong royong, nanti sudah bisa disampaikan nanti anak-anak untuk bisa saling membantu, seperti itu dididik. Sampai pada terakhir bisa berpikir kritis dan juga kreatif, seperti itu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, anak-anak juga untuk melihat lingkungan belajar di sekolahnya seperti apa. Nanti akan salah satu bertanya, WC-nya bagaimana? Pak Sunarma SPD itu mengajarnya seperti apa? Apakah hanya ceramah seperti itu dan lain-lain? Akan ditanyakan pada siswa itu. Jadi dengan nanti ASUN nasional ini akan terdidik beberapa kualitas pembelajarnya dilihat dari lingkungan belajar anak-anak di SMP Negeri 1 Wonogiri. Bapak Ibu sekarang persiapan yang sudah, mohon maaf, kita mau kesusu banget, durasi Pak. Ya, Bapak Ibu sekarang jadwalnya, sekali lagi untuk pesertanya belum terilis, baru tahap. Nanti terakhir kami sampaikan. Bapak Ibu sekalian, jadwal pelaksanaan untuk SMP itu yang pertama ini sudah di bulan Agustus. Di bulan Agustus ini sudah dilaksanakan yang namanya simulasi. Simulasi kemarin kita laksanakan di tanggal 8 dan 9. Anak-anak kita, anak-anak kelas 8 semua masuk ke lantai 3 semua untuk bisa melaksanakan latihan, latihan. Tetapi itu tidak cukup. Nanti akan kami sampaikan di belakang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sampai saat ini, detik ini, ternyata daftar 50 siswa yang kita tunggu belum ada. Nunggu dari Kemendikbud untuk disampling. Jadi dari kelas 8 jumlahnya 300 siswa itu nanti akan diambil secara acak. Disampling itu diambil secara acak. Ya simpen Pak. Sekolah tidak mengusulkan. Atau ya Pak? Sekolah tidak mengusulkan. Jadi dari Kemendikbud sana ngambil dari data Dapodik, diambil. Dasarnya mungkin dari ekonomi, latar belakang ekonomi dan lain-lain, berdasarkan kriteria Kemendikbud kita tidak tahu. Salah satunya nanti kemarin di tahun kemarin ada Bapak Ibu orang tua yang matur ke sekolah. Pak, Bu, anak saya tuh ranking 2 di kelasnya, kenapa tidak diikutkan di AN? Nah itu kita tidak bisa menjawab. Ya pokoknya nanti kalau sudah terdaftar 50, ya itu yang harus kita siapkan untuk di tanggal
antara tanggal 19 sampai 22. Kemarin kita konsultasi ke Pak Trisno Enkom, Sutrisno Enkom, beliaunya yang jadi koordinator Lab IPA sekaligus koordinator untuk terkait dengan dapodik ini. Beliaunya sudah menjadwalkan untuk tanggal 19 dan 20 di sesi 1. Nah, atau di tanggal itu. Kita tunggu saja, maka kita siapkan. Maka beberapa ini kita siapkan. Nah, ini nanti dipilih. Dari sekian banyak itu nanti hanya diambil 50. Oke, diambil 50. Kemudian dari 50 ini mohon maaf kami sampaikan kepada jenengan. Dari 50 ini nanti kita tidak akan menyampaikan ke jenengan bahwa putranya jenengan cadangan. Oke, nggih. Bukan cadangan bukan siap. Dari 50. Dan ini belum ada sampai. Jadi semua pokoknya ini tim inti, oke nggih. Karena nanti terkait dengan hal ini kalau nanti sebenarnya prosesnya nanti yang 45 nanti maju ujian, nanti yang 5 itu menunggu. Dan pergantiannya memang susah, pergantian susah. Jadi kalau misalnya pas besok pagi itu ujian, terus putranya jenengan mungkin ada yang tertunjuk dan tidak bisa, maka cepat-cepat harus menginformasikan 1 hari sebelumnya. Kalau nanti hari kemarin besok ternyata 100% sudah ujian semua, terus hari kedua ternyata beralangan, maka yang beralangan juga tidak bisa digantikan. Main aturan mainnya orang disebut seperti itu. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu, pelaksanaannya nanti menggunakan secara online, daring. Dan sarprasnya kita sudah siapkan, jadi nanti kita siapkan sudah ada 3 lab yang ada di lantai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Perangkatnya masih bisa mencukupi, tapi nanti khususnya yang lab 3 agak sedikit karena sudah gedungnya punten, sudah sepuh, utamanya RAM-nya, masih banyak yang RAM-nya 1, padahal salah satu syaratnya RAM CPU-nya minimal 2 GB. Tapi yang lab 1 tapi kita usahakan sudah separuh lebih. Satu ruangan nanti karena 50 nanti akan diberikan satu ruangan maksimal 20 gitu. Jadi 20 10 itu ya, 20 10 gitu prosesnya. Bapak cepat kami lanjutkan. Dengan ini waktu pelaksanaan kemungkinan ini hanya karena saya pribadi dengan Pak Tes, kemungkinan kalau nanti kita terjadwal di tanggal 19, kita mengusulkan tanggal 19-20, tapi yang membuat jadwal Kemendikbud, maka kita ngikut. Kalau direncanakan nanti dalam 1 hari yang tertunjuk menjadi peserta asesmen itu paling tidak menyiapkan fisiknya 2 jam. Jam 7.30 sampai jam 9.45. Jadi jam 7 sampai jam 7.30 itu persiapan. Ya, persiapan baru nanti masuk, kemudian 7.30 sampai jam 9 itu mengerjakan soal literasi. 1,5 jam 90 menit. Yang literasi itu motornya oke, Bapak Ibu sekalian yang jenengan dulu di SMA masih ingat soal-soalnya itu mirip dengan soal bahasa Indonesia. Wacanane wati nanti bocah iso makler ngoten. Kemudian pertanyaan ini yang ditanyakan 6 menit, jawabannya 6 menit. Nanti jenis soalnya akan kami sampaikan. Okay. Kemudian nanti setelah literasi selesai jam 9, agak istirahat sebentar, kira-kira istirahatnya hanya 5 menit. Kemudian dilanjutkan jam 9 sampai jam 15 itu penjelasan survei karakter. Kalau istirahat, penjelasan survei karakter. Kalau jelaske, login lagi, kemudian ngeklik sambil nunggu. Kadang-kadang soalnya belum dibuka. Baru nanti di sini ada mengerjakan survei karakter. Survei karakter ini biasanya salah satunya adalah hal yang mudah yang dikerjakan oleh siswa-siswa. Bagaimana kita temanmu yang beragama lain sedang melaksanakan sholat, bisa seperti itu. Apa yang kamu kerjakan pilihannya A, B, C, D, seperti itu.
survei karakter. Gitu. Kemudian di hari kedua juga masih sama, waktunya sama, 2 jam persiapkan, 2 jam nanti. Ada persiapan, kemudian mengerjakan soal tentang numerasi. Tentang numerasi. Ini operasi dasar kalau di matematika dasar. Tetapi terkait dengan beberapa hal. Salah satunya harus mampu membaca data tabel, data grafik, macam itu. Kemudian memprediksi, kurang lebih. Kemudian dilanjutkan untuk penjelasan survei lingkungan belajar ini. Survei lingkungan belajar untuk anak-anak mengamati lingkungan belajarnya di SMP Negeri 1 Wonogiri. Seperti ini. Yang sudah disiapkan sekolah apa saja? Yang disiapkan sekolah sudah kita siapkan, salah satunya Satgas Bismillah siap. Atau dulur siap. Pelaksanaan simulasi seluruh kelas 8 sementara simulasi. Kelas 8 diikutkan semua. Kemudian informasi link asesmen sudah akan kami sampaikan termasuk hari ini. Kemudian kami siapkan, mohon maaf karena ini persiapannya kemarin hanya 50 buku, di perpus hanya baru tersedia 50 buku AKM terkait dengan AKM, dan itu kisi-kisi AKM mohon maaf belum ada. Tidak ada kisi-kisi. Jadi kemudian bentuk variasi bentuk soalnya, sekolah hanya bisa menerapkan ke Bapak Ibu guru mata pelajaran dalam bentuk penilaian pembelajaran di kelas. Kemudian yang nomor 6 baru kita tunggu, baru rencana. Bapak Ibu sekalian, nah ini tugas literasi Bapak Ibu di rumah nanti yang ngapunten nggih Bu. Bapak Ibu nanti bisa mengunjungi pusat asesmen dan pembelajaran milik Kemendikbud. Ini di sini banyak sekali informasi tentang AM. Kalau Bapak Ibu nanti putra putrinya menyiapkan ini. Kemudian nanti di portal PDK Wonogiri, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wonogiri juga sudah ada portal untuk khusus AKM. Bentuknya yang seperti apa Pusmenjar kami sampaikan. Wajah Pusmenjar seperti ini. Yang seperti ini loh. Akan ada beberapa video, akan beberapa ada literasi, numerasi. Nanti silakan boleh dipraktik-praktik, boleh dicoba. Nanti kami akan sudah pesan kepada Pak Sutrisno M.Com untuk bisa menyampaikan ini di pembelajaran beliau, karena beliau menghadapi kelas 8 khususnya TIK, tapi hanya 1 jam. 1 jam itu kalau kelas 8 ujung di sini, belum. Kelas 8 di sini harus menuju ke ruang sana, namanya juga anak-anak, biasanya lewatnya pilih lebih jauh. Sampai sana mungkin paling tidak 20 menit baru sampai sana. Nah, klik komputer ya tidak 5 menit cukup. Maka itu Pak Sutrisno M.Com senyum-senyum. Sampai di sana mungkin tinggal 30 menit itu waktunya. Seperti itu, hanya 1 jam kita aturan. Maka nanti bisa dilanjutkan di rumah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, wajah HTTP AKM PDK Wonogiri nanti seperti ini. Tapi nanti mohon maaf, fotonya nanti bisa berubah-ubah. Fotonya nanti bisa berubah Ibu Yuli Bangun Nursanti MPD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wonogiri. Kemudian nanti ini saya bukan mencantumkan fotonya yang sudah panjang kenal ini Pak Dino SPD SIP MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wonogiri sebelum Ibu Sri Mulyani. Jadi kemudian yang dipentingkan bukan fotonya Bapak Ibu. Yang dipentingkan adalah yang warna biru, merah dan biru ini. Ini yang ini. Apa itu AKM? Kalau di sana itu apa itu AKM? Apa itu AKM? Kemudian ada latihan AKM. Kemudian ada panduannya seperti apa? Gitu. Kita bareng-bareng untuk bisa menyampaikan kepada siswa-siswa kita. Di perpus tahun kemarin kita mengusahakan 1 buku seperti ini bisa dimanfaatkan, tapi hanya 50 eksemplar seperti itu. Nanti bisa dipakai, bisa dipinjamkan khusus kepada anak-anak nanti yang sudah terdaftar saja, karena hanya 50. Kemudian jumlah soalnya berapa Bapak Ibu? Jumlah soal untuk
AKM kelas 8 itu untuk literasi jumlahnya 36, untuk numerasi juga 36 soal saja. Jenis soalnya apa saja? Jenis soalnya adalah jenis soal yang jenis soalnya adalah yang pertama adalah pilihan ganda satu jawaban. Pilihan ganda satu jawaban. Kemudian yang kedua adalah pilihan ganda lebih dari satu jawaban. Kemudian yang ketiga menjodohkan. Menjodohkan. Ini soal-soal saya saat SMP, saat SMA dulu. Tahun 80-an itu akan keluar lagi seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah isian singkat. Jadi tipenya adalah satu pilihan ganda satu jawaban, pilihan ganda kompleks lebih dari satu jawaban, kemudian menjodohkan, kemudian isian singkat, kemudian objektif atau uraian. Nanti ada perintah khusus biasanya seperti itu. Ini yang terakhir, Bapak Ibu, masih ada dua, masih ada 5. Yang perlu dicatat Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu mendapatkan surat pemberitahuan dari sekolah terkait dengan AN ini, artinya Bapak Ibu pada kesempatan ini saya mohon diizinkan untuk ikut, karena sudah tersaring secara sampling oleh Kemendikbud. Hal-hal yang diperlukan adalah satu, ini bahwa putra-putri jenengan itu dipilih secara acak, bukan dipilih oleh sekolah, bukan dipilih oleh guru mata pelajaran. Sampai detik ini sekolah tidak pernah mengusulkan si A, si B, putranya si A, si B. Ini yang kaya-kaya saja, ini yang pintar-pintar saja, ini yang tidak ada. Kita tinggal nombor 50 dikit, siap. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah memetakan untuk pendidikan. Karena dari hasil inputan Bapak Ibu guru yang tanggal 1 sampai 20 itu terkait dengan survei lingkungan belajar, nanti akan dibidik. Yang sudah bagus apa? Yang kurang apa? Nanti akan masuk dia yang namanya rapot pendidikan SMP Negeri 1 Wonogiri tahun 2022 yang akan bisa diunduh nanti mungkin di tahun 2023. Menunjukkan mutunya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nomor 3, hasil UN tidak memiliki konsekuensi terhadap peserta didik. Ini maksudnya apa? Nilainya bukan menunjukkan nilai putra putri Bapak Ibu yang ditunjuk. Jawaban yang diberikan adalah untuk memotret keadaan pendidikan di SMP Negeri 1 Wono, ini gabungan dari Bapak Ibu guru, inputan dari Bapak Ibu guru semua itu. Jadi seperti itu. Tidak akan mendapatkan daftar nilai koyo danum ya, kalau danum apa coba? SKHUN AN, boten. Hasil AN-nya adalah hasil untuk institusi SMP Negeri 1 Wonogiri. Kemudian peserta AN tidak mendapatkan sertifikat. Karena tahun kemarin ada Mas, anak saya peserta AN, apakah ada sertifikat dari Kemendikbud untuk saya pakai mendaftarkan ke SMA? Bukan ya? Jadi bakal nanti putra putrinya tertunjuk adalah suatu kehormatan untuk bisa menjadi memotret pendidikan yang ada di SMP Negeri 1 Wonogiri. Hasil AN akan menampilkan skor pada tingkat sekolah, bukan skor individu peserta didik. Maka nanti mohon bantuan Bapak Ibu, kalau di putranya besok ditunjuk, kemudian sampai di rumah biasanya kowe mau ujian Mas, kowe mau ujian Dek. Iso garap bro, aku dulu boten saged ambung di Senin. Betul nggih? Hari pertama segera sambut. Bagaimana ujian hari ini? Oke Pak Anu, segera siapkan jam besok pagi. Ngerti nggih? Yang kedua sama juga, tolong dimotivasi. Ngerti nggih? Jadi karena skor yang diberikan bukan untuk skor putra yang jadinya.
gitu ya. Tapi harus kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat nanti ini yang nomor 5 ini loh. Yang nomor 5 ini kalau didhawuhi guru peserta yang menjadi peserta ini tidak perlu melakukan persiapan. Lah kalau repot ya bukan persiapan. Coba ditunjuk kayak ngono kan buka komputer bingung. Enten sing bingung. Maka butuh latihan nggih. Endi sing jenenge huruf A manggone nek kiwa tangan S kiwa tangan maka bingung nggih. Tidak apa-apa. Kalau ditunjuk, Pak kula mboten duwe komputer. Diyakinkan dimotivasi, ngoten nggih. Kalau anak-anak kita kula niku goleki huruf T niku bingung, mboten napa-napa. Kalau kita persiapan seperti itu akan lebih baik. Ngoten nggih Bapak Ibu? Nggih, enggak apa-apa. Pak saya enggak punya laptop, enggak perlu laptop. Komputernya sudah disiapkan di sekolah. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian, yang nomor 6 dan 7 motivasinya di rumah. Jangan sampai macet, jangan sampai salah jadwal. Karena tahun kemarin karena memang anak-anak jarang ke sekolah, kita agak kesulitan. Disebabkan siapa begitu pas harinya ternyata di bel ternyata masih di rumah. Gara-garanya apa? Tidak ada yang mengantar. Kita butuh informasi apabila Bapak Ibu putranya besok menjadi peserta. Salah satunya nanti utama yang nomor 7. Kepada Bapak Ibu yang di rumah putranya ada sakit yang perlu penanganan khusus, mohon memberitahukan. Contoh misalnya asma, itu mohon diberitahukan. Jadi kita siap. Kalau kita siap karena di UKS kita juga sudah siap oksigen siap ya Pak Dari. Ya, oksigen sudah siap. Jadi kita siapkan. Atau nggih? Karena kadang-kadang 2 jam tetapi mental saja yang nanti harus diperkuat oleh Bapak Ibu di rumah. Oke. Dari harapan sekolah utamanya adalah kerjasama. Terima kasih hari ini informasinya sudah masuk ke jenengan. Mohon mari bersama-sama. Kalau di sekolah kita bimbing, kalau di rumah mohon juga dibimbing. Semuanya saja dibimbing. Tidak hanya AN ini, semuanya seperti itu. Jadi yang sudah saya sampaikan ini dari siswa nanti apakah sudah ada 50? Belum. Oke, mendadak. Saya kayaknya tahun kemarin Bapak Ibu sudah ada daftar 50 sudah terdaftar. Kalau sudah 50 sudah ada terdaftar, sekolah menyiapkan gawe ke guru BA, kemudian dibimbing secara online karena kemarin tahun kemarin tidak bisa masuk, kan nggih? Tapi ternyata di tengah jalan pesertanya ganti Bapak Ibu. Ganti peserta 50 lagi dengan nama baru. Akhirnya yang nomor grup 1 secara resmi dibubarkan, buat WA baru seperti itu. Maka nanti kita juga sama. Kalau ada 50 sudah, maka nanti koordinasinya kita lewat WA grup khusus untuk AN untuk mempermudah komunikasi kita dan pembimbingan. Tetap nanti kita bimbing. Atau nggih Bu? Nggih. Terakhir Bapak Ibu itu terkait dengan AN yang kami sampaikan mungkin terlalu cepat. Sekali lagi nanti Bapak Ibu bisa mencari informasi di link yang kami sampaikan. Sedangkan materi hari ini sudah nanti disiapkan oleh Pak Sutrisno Enkom untuk nanti dicantumkan di web Bapak Ibu untuk bisa ngunduh di web. Mungkin butuh 1-2 hari. Terakhir tentang kriteria kenaikan kelas Bapak Ibu sekalian, singkat saja hanya 1 halaman ini. Jadi Bapak Ibu sekalian kelas 7 sudah selesai, ini sudah kelas 8. Tadi motivasi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah terkait dengan pembelajarannya. Tidak hanya AN saja, semua butuh perhatian. Anak-anak yang nanti ditunjuk AN tidak spesialis, tidak mendapatkan pelayanan yang lebih, semua disamakan. Yang ulangan yo piye carane iso melu ulangan, AN ora kolegial. AN lancar, ulangannya yo kudu nilainya bagus. Anak-anak yang kelas 8 memiliki kriteria ketuntasan minimal KKM 75. Diusahakan lebih dari 75, jangan hanya 75. Oke, ya? Karena itu nilai 75 itu adalah hanya nilai yang cukup.
Kriterianya hampir sama dengan kelas yang tahun kemarin. Mohon bantuan Bapak Ibu kalian yang di rumah, putra putrinya ada yang kelas 7 dan kelas 8, pembelajarannya agak berbeda. Kelas 7 tidak ada KKN, maka tetapi tetap dituntut tuntas belajar. Seperti itu, bedanya di situ. Jangan disamakan nanti. Gitu ya. Kalau kelas 7 nanti di setiap minggu keempat ada kegiatan huri-huri, kegiatan hura-hura, gambar, senam dan lain-lain. Kelas 8 tidak ada karena kelas 7 artinya kewajiban untuk melaksanakan kurikuler namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila khusus. Tetapi kalau kelas 8 hanya penilaian sikap sosial, sikap spiritual. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, anak-anakku sekalian nanti nomor 1, tetap semua harus menyelesaikan semester 1, semester 2. Kudu biji semester 1, semester 2 nanti bahasa kasarnya. Gitu ya. Kemudian memiliki sikap perilaku yang baik. Perilaku minimal baik, jangan sampai cukup. Karena ini sikapnya ada dua, sikap spiritual dan sikap sosialnya. Kemudian nomor 3, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi dan atau kompetensi keterampilannya di bawah KKN. Betul ya? Jadi jangan sampai di bawah. Jadi nanti berbeda. Kalau ada yang adiknya kelas 7 nanti tidak ada nilai pengetahuan, tidak ada nilai keterampilan. Betul ya? Beda, agak beda. Kemudian yang keempat adalah nilai ekstrakurikuler khususnya pramuka, karena ekstrakurikuler pramuka wajib. Baik, harus baik. Maka mohon dimotivasi anak-anak kelas 8 untuk bisa mengikuti kegiatan ekstra pramuka, karena ekstra pramuka ekstra wajib. Semua sekolah. Terakhir nomor 5, kehadiran peserta didik minimal 90% dari hari efektif. Ini ada catatan khusus, kalau ada kepentingan sakit dan lain-lain, mohon diberikan satu surat resmi. Kalau sakit ya paling enggak izin dokter. Kalau izin paling enggak ada surat izin dari orang tua ditandatangani oleh orang tua. Yang sering terjadi adalah mohon maaf, yang sering terjadi terkait dengan surat izin ini, surat izinnya hanya via WA. Pak Sunarno kelas 8A tidak bisa mengikuti pelajaran karena sakit. Boleh seperti itu. Tetapi satu hari kemudian mohon kami dibuatkan surat tertulis. Yang lebih bagus lagi, lebih efektif lagi, mohon dibuatkan surat tertulis, ditandatangani orang tua, terus difoto, kemudian disampaikan ke wali kelas. Seperti itu akan sudah cukup, betul gitu ya, sudah cukup. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf lebih dari 15 menit Pak. Yang ngapunten, mungkin yang lain-lain nanti. Bapak Ibu sekalian, saya yang menyampaikan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sudah kami usahakan 15 menit, tapi ternyata waktunya menjadi 15 menit. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Sigmund yang sudah menyampaikan salah satu program sekolah di kelas 8, yakni AM Asesmen Nasional. Dapat yang lebar disampaikan sampai kepada kriteria tuntasan atau kenaikan kelas 8. Bapak Ibu hormati, selanjutnya adalah tanggapan umum dari komite sekolah. Untuk itu kepada salah satu dari beliau kami persilahkan untuk menyampaikan tanggapan umum terkait asesmen nasional yang tadi disampaikan oleh Bapak Sunarno. Kami persilahkan sungguh Pak.
Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wonogiri, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Wonogiri, rekan-rekan komite sekolah SMP Negeri 1, dan yang saya banggakan seluruh Bapak Ibu orang tua siswa atau wali murid SMP Negeri 1 angkatan atau kelas 8. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentunya pada kesempatan siang hari ini kita semuanya diberi banyak kenikmatan, diberi banyak berkah karunia. Tentunya yang paling utama dan pertama adalah kita diberikan badan, kondisi badan dan kondisi jiwa yang sehat walafiat, sehingga kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita pada kesempatan siang hari ini dari awal sampai dengan selesai, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saya mohon izin saya didahului bersama Pak Leo, Bu Indah dan Pak Totok untuk mewakili Bapak Ibu semuanya wali murid ke SMP 1 kelas 8 untuk bisa bersinergi bersama dengan aktivitas SMP Negeri 1. Ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan pada siang hari ini. Tentu saya mohon nanti ada respon dari Bapak Ibu wali murid berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh sekolah terkait dengan program kerja pada tahun ajaran ini, sehingga nanti kita semua bisa bersama-sama saling bahu-membahu agar program yang sudah direncanakan oleh sekolah, terutama untuk keberhasilan anak-anak didik kita, anak-anak kita semuanya bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu, yang pertama, tentu kita memahami bahwa kita harus merubah paradigma cara berpikir terhadap sistem pendidikan. Kalau dulu zaman kita mungkin zaman saya Pak Leo itu namanya bahan ajar itu bisa minta dari kakak, dan bahan ajar kita bisa dipakai oleh adik. Tapi sekarang kan tidak memungkinkan. Tadi sebelum Bapak Ibu angkatan atau kelas 7 sudah dilakukan dengan kurikulum merdeka. Sekarang yang di kelas 8 dengan kurikulum atau metodologi yang berbeda. Ini tentu sesuatu yang membutuhkan pemikiran kita bersama, membutuhkan kerja kita semua, terutama agar anak-anak siswa kita mendapatkan pembelajaran yang layak. Kemudian Bapak Ibu semuanya mengenai pembiayaan. Jadi mungkin kalau kemarin tidak bisa disampaikan, tetapi sampai dengan saat ini ketentuan pemerintah masih menyatakan bahwa seluruh pembiayaan atau anggaran terkait dengan pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Sehingga Bapak Ibu semuanya memang keseluruhan biaya pendidikan disediakan oleh pemerintah dalam koridor batasan yang sudah ada ditetapkan. Artinya dengan dana alokasi, ada BOS, ada BOSDA dan anggaran-anggaran lain seperti DAK dan sebagainya. Lalu apakah Bapak Ibu boleh berpartisipasi? Ada yang tahu boleh? Boleh buatan Bapak Ibu wali murid berpartisipasi? Boleh buatan? Boleh. Yang boleh kita coba katakan. Gak boleh. Yang gak boleh, yang boleh ada satu. Berarti yang lain gak boleh. Tidak wali murid atau orang tua siswa tidak boleh berpartisipasi. Boleh tak? Boleh ya. Berarti matur nuwun sudah ada satu pemahaman bahwa kita selaku wali murid boleh berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan anak-anak kita. Pembiayaan partisipasinya banyak hal Bapak Ibu yang bisa dilakukan. Boleh secara mandiri, boleh secara kolektif, boleh bersinergi. Apa yang saya maksud? Kalau mandiri Bapak Ibu semuanya, putra putrinya kan di
kelas G di luar kebanyakan ya. Jadi benar. Itu termasuk salah satu partisipasi dari kita orang wali murid terhadap pendidikan. Kemudian yang dilakukan secara berkelompok boleh ada, Bapak Ibu wali murid pasti di setiap kelas punya perwakilan atau punya koordinator. Iya kan? Iya benar. Saya yakin di kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh SMP Negeri 1 enggak semuanya dibiayai dari sekolah, ya kan? Lomba-lomba misalnya butuh ke baju, butuh ke transportasi, butuh ke akomodasi, pasti kita semua dengan sukarela akan menyediakan untuk anak-anak kita bersama-sama. Mungkin ada yang arisan dan sebagainya, monggo. Kemudian secara sinergi bagaimana? Misalnya Bapak Ibu semuanya, kita tadi sudah disampaikan oleh Kepala Sekolah, disampaikan oleh Pak Guru dan sebagainya tentang keterbatasan sarana prasarana yang kita miliki, keterbatasan alat-alat yang kita miliki, keterbatasan operasional yang kita miliki. Boleh Bapak Ibu semuanya nanti bersama-sama bersinergi dengan komite, dengan sekolah untuk bisa menyediakan itu. Pasti saya yakin bahwa itu semuanya mau, karena pastinya ini demi untuk kemajuan pendidikan anak-anak kita. Oleh karena itu saya mengambil 4 poin pada apa yang disampaikan oleh Kepala Sekolah dan juga dari Pak Guru tadi. Yang pertama adalah jadi perlunya kita semua melakukan suatu penguatan kapasitas siswa di luar sekolah. Caranya apa? Yang pertama tentunya mari bersama-sama wali murid semakin banyak memberikan atau mengedukasi anak-anak kita untuk semakin memperbanyak literasi, memperbanyak referensi terhadap pendidikan atau pelajaran atau materi yang didapat dari sekolah. Bagaimana caranya? Update informasi. Jadi tentu Bapak Ibu semuanya banyak bisa mendapatkan substansi atau materi-materi informasi yang berkaitan dengan pendidikan sekolah. Lalu saya juga mendorong agar peningkatan pembelajaran mandiri. Tentunya ini harus berbasis teknologi informasi. Menurut sekarang siswa kita atau anak-anak kita seringkali sekolahnya pakai daring. Maka tentu pembelajaran mandiri ini harus sama-sama kita awasi, terutama anak-anak kita. Bagaimana anak-anak bisa aktif, anak-anak bisa mengadopsi pembelajaran dengan model-model yang sekarang dengan berbasis teknologi informasi. Ini adalah hal baru sejak pandemi dan saya yakin kita semua sudah melakukannya. Tetapi apakah itu berhasil? Belum. Kenapa? Karena karena keterbatasan skill. Menurut saya mungkin saya dengan Pak Leo itu misalnya cuma ke HP gue anak gitu ya. Tapi anak-anak kita udah canggih loh Pak. Anak-anak ini bisa dia menggunakan membuat program, anak-anak bisa menggambar di sini, anak-anak bisa berinteraksi dengan orang dalam berbagai media dengan ini. Maka kita harus betul-betul bisa melihat potensi anak-anak ini dalam sisi positifnya. Sekali lagi sisi positifnya, ancamannya lebih besar. Oleh karena itu tentu kita betul-betul harus melihat dan mencermati aktivitas anak-anak dalam pembelajaran mandiri harus betul-betul dari sisi positifnya. Kemudian tentunya juga peningkatan kreativitas dan inovasi. Ini menjadi hal yang penting. Tadi disampaikan oleh Pak Guru Kepala Sekolah, kita ada beberapa kejuaraan. Tapi cukup sampai situ? Enggak. Apakah di sekolah hasil fasilitasi? Enggak. Karena apa? Anggarannya sudah dibatasi bahwa satu anak itu 1 tahun dapat anggaran sekian. Maka nggak mungkin ibu kepala sekolah akan nambah aktivitas yang menunjang ke sana. Yang bisa siapa? Wali murid. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon kreativitas inovasi dari anak-anak jangan berhenti di sekolah. Di rumah silakan yang sudah ada komunitas kelas, komunitas kelompok, komunitas grup, itu silakan selalu untuk mengupdate
kreativitas dan inovasi dari anak-anak kita. Tentunya nanti pasti akan muncul karena anak sekarang hebat luar biasa. Cara berpikirnya hebat luar biasa, cara menyelesaikan masalahnya hebat luar biasa. Kita orang tua harus bisa memahami dan memfasilitasi itu. Oleh karena itu apa? Saya juga ingin dari siswa-siswa angkatan atau kelas 8 ini muncul nanti juara-juara tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan pengertian juara yang positif agar itu menjadi satu kebanggaan siswa-siswa, tetapi juga menunjang ketika nanti mereka akan meraih pendidikan yang lebih tinggi. Karena menurut saya sekarang itu menjadi satu penilaian untuk diterima pada satu tataran pendidikan yang lebih tinggi. Juara tingkat nasional itu mau sekolah di mana saja sudah pasti diterima. Mau milih jurusan apa aja itu sudah pasti diterima. Oleh karena itu mari kita dorong inovasi, kreativitas anak-anak kita. Kemudian juga yang terakhir, Bapak Ibu semuanya, mari kita dorong alumni kita. Alumni kita yang di luar, yang sekarang sudah sukses, yang sekarang sudah menduduki pada jabatan-jabatan atau pada posisi-posisi atau pada satu tataran kehidupan yang lebih strategis, kita dorong agar mari kita bisa kembali ke SMP Negeri 1. Melihat ini loh, SMP Negeri 1 butuh sesuatu. Mari bersama-sama tentunya itu semua agar bisa kita membantu anak-anak kita untuk bisa meraih impian atau cita-cita mereka. Oleh itu, karena itu Bapak Ibu semuanya, beberapa catatan ini saya mohon sekali lagi dari catatan kita semua mendukung apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah dan Pak Guru tadi. Tanpa itu nonsen. Dari sekolah nguyak-nguyak seperti apapun, selama wali murid tidak memberikan satu ruang, kesempatan, tidak memberikan satu apresiasi kepada anak-anak kita, maka itu tidak akan bisa berhasil dengan baik. Oleh karena itu saya mengajak kita semua berkomitmen bersama-sama bersinergi dengan sekolah, bersinergi dengan wali murid, bersinergi dengan anak-anak kita agar kita bisa mewujudkan pendidikan yang betul-betul berkualitas, betul-betul sesuai dengan yang kita impikan, sesuai dengan cita-cita negara. Apa tadi sudah disebutkan oleh Pak beliau. Saya mencatat yang pertama adalah siswa akan menjadi orang yang bertakwa, entah agamanya apapun, bertakwa. Kemudian yang kedua adalah menjadi pribadi yang berbineka, dari kebinekaan, bahwa kita di dalam negara kesatuan Republik Indonesia itu terdiri dari berbagai elemen yang berbeda-beda. Kemudian juga kita juga harus membentuk satu karakter gotong royong. Ya, selama ini yang saya sebut tadi di dalam apa yang disebut kajian ini termasuk salah satu yang harus dari prinsip gotong royong, karena orang jadi asosial, tidak peduli dengan orang lain. Padahal jiwa gotong royong itu adalah jiwa yang dimana kita nanti saling peduli dengan orang lain. Lalu juga bersifat kritis. Betul, jadi kalau sekarang mungkin cara pendidikan saya dan Bapak Ibu semuanya dulu dengan Bapak Ibu kita, orang tua kita, ya Bapak Ibu itu manut. Tapi sekarang kita tidak boleh. Anak-anak kita ketika berdiskusi dengan kita sudah harus kita anggap mereka sebagai pribadi yang punya pendapat. Jadi kalau dikritisi terhadap apa yang menjadi pendapat kita sekarang itu menjadi hal yang harus kita bangun, itu harus kita bangun. Kritis terhadap diri kita, kritis terhadap lingkungan, dan sebenarnya sepanjang dalam koridor yang baik. Lalu juga kreatif. Kreatif tadi sudah saya sampaikan bagaimana bisa kita menimbulkan inovasi-inovasi dan sebagainya kepada anak-anak kita. Dan yang terakhir adalah membentuk jiwa yang inklusif. Inklusi artinya bisa menerima perbedaan, bisa melihat heterogenitas, bisa bersinergi dengan semua pihak. Inilah nanti tingkat negara yang mudah-mudahan tahun 2045 lagi kita bisa mewujudkan Indonesia emas bagaimana yang direalisasikan oleh bangsa dan negara kita.
Maka Bapak Ibu semuanya, saya mohon kalau ada yang ingin disampaikan, saya persilahkan. Kita masih punya waktu 10 menit. Saya persilahkan dari Bapak Ibu wali murid yang akan menyampaikan pendapat, saran, masukan kepada SMP 1 agar ada perbaikan-perbaikan atau peningkatan terhadap kualitas pelayanan pendidikan kepada anak-anak kita. Saya persilahkan, monggo. Ada yang mewakili? Ini semua sudah punya kelompok atau punya grup masing-masing kelas, G? Sampun? Belum? Kalau belum segera dibentuk. Bagaimana cara bentuknya? Nanti Bu wali kelas akan menginformasikan lewat siswa-siswa nomor HP-nya. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu bisa membentuk masing-masing perwakilan di kelas masing-masing. Agar apa? Informasi-informasi seperti ini bisa segera kita terima. Jadi yang belajar itu jangan cuma putrane Bapak Ibu. Kita selaku orang wali murid atau selaku orang tua juga harus paham sebenarnya apa parameter nilainya itu apa. Tapi sampaikan kan, parameter penilaian nanti seperti apa. Nanti tiba-tiba ada yang protes, Pak anak saya itu nilainya tinggi-tinggi kok rapotnya jelek. Ya pastinya nanti akan kita pahami kalau kita bisa menjaga secara keseluruhan terhadap substansi yang sudah kita. Monggo, saya persilakan kalau ada. Pas atau belas? Pas atau belas? Belas. Oke, kalau belas silakan. Tapi saya menyarankan kita semua masing-masing kelas bisa bentuk satu komunitas, satu kelompok agar nanti informasinya diberikan oleh sekolah atau oleh komite agar sama-sama kita pelajari. Maka G, setuju? Sepakat G? G? Atur nuwun. Itu saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun. Terima kasih dari Bapak Pranata MHU, perwakilan dari komite sekolah SMP 1 Wonogiri. Namun tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu wali siswa kelas 8 tahun pelajaran 2022-2023 barangkali benar-benar sudah ikhlas, ini tidak ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Ini masih ada waktu 5 menit sebelum kita akhiri kegiatan sosialisasi program sekolah pada orang tua wali siswa kelas 8. Tidak ada Bapak Ibu. Oke, mungkin bisa dikomunikasikan lewat koordinator wali siswa nanti melalui WA group di kelas masing-masing. Nanti akan bisa dikomunikasikan melalui wali kelas dari 8A sampai 8C.